Allah rijal Allah aghisuna li ajlillah بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثنا Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak panjang lebar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu banyak syukur dari helaan napas, tarikan napas keluar napas Allah, tarikan napas keluar napas Allah, tarikan napas keluar napas Allah. Eta Allahu jadi ropak dibaca karena ada alif. Tak eta namanya isim ma'rifat di awal kalimat dibaca ropak. Jadi Allahu akhir. Alif dibuang jadi lillahi karena ada zer. Ya panjang atuh hatta hurufil jari wa hiya min ilah hatta khalata. Ari aduh nyantrinya ngomong tah. Huruf jer ayat 20 pan. Jadi lillahi dibaca jer karena ada jer. Jadi kasrah dibaca lillahi milik Allah. Lam dibuang jadi lahu. Atau kumaha tuh lahu kiai tadi baca lihi atau lihu. Ta eta lahu harfun jar ketemu domir hu teu bisa dibaca kasrah, nggak bisa dibaca kasrah, tetap dibaca dom maha torofah. Nah itu dalilnya wa kullu mutmarilahil wa kullu mutmarilahul binayajid walab duma durokalab dimanusib tafiyah. Jadi akhirnya terakhir lam dibuang, tinggal apa hurufnya? Tinggal hu. Nggak bisa dibaca hi, tak bisa. Jadi dibaca hu. Ada satu doa Syekh Abdul Qadir Jailani yang dirahasiakan. Nggak ada di Google, nggak ada. Ada di kitab Jala'il Khater, tapi hanya penggalan-penggalannya saja. Akhirnya hu. Jadi kalimat hu eta diajarkan, dituntun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani langsung. Allahumma inna sam'i wa basari wa siri wa jahri wa batini wa dhahri yashhadu laka bil wahdaniyah iz'ani usahidu qudratan nuraniyah ya Allah Tapi sebelumnya panjang. Allahumma inni as'aluka bil alifil qa'im alladzi laisa qablahu sabiq wa bil lamaini ladain Thomas Nabi Iman Asroja Toma Bainal Akli wa Ruhi wa hata alimal ahdal wasik wa bil haqihu muhitati bil ulumil jawabin. Seterusnya ada bagiin dulu lah es krim apa sampai di mana tadi? Sampai nyimak gak yang di sana tuh? Nyimak gak? Nyimak atau satu orang yang lain nyimak kan? Jadi dibaca hu karena habis dipecah-pecah kalimat Allah. Alif dibuang jadi lillahi, lam dibuang jadi lahu, lam dibuang lagi jadi hu. Kenapa kita harus baca itu? Zikir nafas kita setiap hari itu ajaran yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sanadnya menyambung terus sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek makalah Tuan Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir fa'ana hadirun, cek Syekh Abdul Qadir Jilani, barang siapa yang membaca mengingat aku, ya tentunya dengan manakibku. Manakib dari kata mankab, manakiban,
artinya meneliti. Kalau mankobah artinya satu jalan menuju gunung yang begitu terjal. Tapi kalau kita sudah sampai, contoh kalau kita jalan ke Gunung Karang, terjal sampai di luhur, ayam makam naon, area sumur 7, sumurnya kecil-kecil, kayak piring tatak begitu. Di atas ada Ibu Ratu Gelis, Ibu Ratu Sombro, Ibu Ratu Langlang Asuh, Ki Agus Jagaraksa, Nyi Agus Jagaraksa. Ke utaranya ada masjid, namanya masjidnya Ibu Ratu Jaibah Pasir Angin, istri dari Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Ibu Ratu Badariyah juga istrinya juga. Ibu Ratu Badariyah jeung Ibu Ratu Nyimas Gamparan itu sarua bae. Dan dijelaskan oleh kiai-kiai ahli sejarah teh. Ibu Ratu Badariyah teh saha, Ibu Ratu Gamparan teh saha, atuh sarua bae. Ibuna Sultan. Anaknya siapa yang makamnya di sana coba? Yang tahu? Sultan siapa? Aryadila. Jadi Pangeran Aryadila itu anak dari Nyimas Badriah atau Ibu Ratu Nyimas Gamparan. Disebut Gamparan teh kalau lagi wudhu, nah, ada ya, dijalanin dulu. Iklan. Sama aja kayak orang lagi sholat Jumat, nggak boleh hati lagi khutbah kotak amal lewat. Apalagi hatibnya kepanjangan ceramah. Saya aja nih yang khutbah, bukan khutbah ini, tausiah, pengennya buru-buru selesai. Maka udah selesai pulang. Merokok sebatang 2 batang, yang lain mau nggak asik ngerokok orang taken ngerokok sebatangnya. Mana rokok saya di sini? Air panas kopi tuh, terus enak. Ya, kopian itu. Itu beres. Sejen mah kopi naon bae aya teu kakak aya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Ulah lami-lami Gamparan teh. Gamparan teh bakiak sendal. Jadi disebut bakiak teh zaman dulu. Kalau Nyimas Gamparan lagi wudhu, nggak kelihatan orangnya, bakiaknya doang bunyi klotak-klotok. Jadi mankoba artinya naik ke atas. Kita tidak pernah tahu di atas itu isinya apa. Sama seperti al-jan, jin, jan, al-jannah itu sama. Artinya sesuatu yang disembunyikan, disamarkan. Jadi selama ini kita nggak tahu artinya jin apa, Kiai. Artinya jin itu al-jannah sama, al-jan, al-jin itu sama. Mata ayat hadis al-jannatu aqdamul ummah, surga di bawah telapak kaki, disamarkan. Bagaimana kuncinya? Kalau kita taat kepada ibu kita baru dapat kuncinya al-jan itu. Karena al-jan itu disembunyikan sama Allah. Jadi al-jan itu artinya sama seperti kita mau masuk ke dalam hutan, kita tahu di dalam hutan isinya apa, ayam maung, ayam macan, kan nggak tahu. Itu ditutupi oleh rerimbunan sehingga isinya kita tidak pernah tahu. Itu takrif daripada definisinya. Ya, mangkot kita berjalan menuju ke atas. Walau patahna alaihim babam minas sama. Jadi kita naik ke atas. Sama seperti kanjeng baginda Rasulullah tuh mau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Eta di Isra Mi'raj kan sampai di Palestina, sampai di Batu Putih, buruk datang. Jak buruk, ya Rasulullah, saya udah lama pengen ketemu, dari zaman kau belum ada, dari Nabi Adam belum diciptakan. Jadi buruk tuh umurnya lebih dari Nabi Adam. Barki artinya cahaya kilat, umurnya lebih panjang, lebih tua, nggak mati buruk masa sampai sekarang ya. Dari cahaya Allah diciptakan. Jadi sebelum kau dilahirkan, sebelum ada, saya kangen pengen ketemu. Tolong belai saya, cek buruk mah. Jadi buruk yang gambarannya seperti perempuan itu mah gambaran yang palsu, aslinya mah nggak begitu. Nanti dah saya cerita tentang buruk. Khusus buruk itu pecahannya sehari semalam nggak kelar-kelar.
Jadi jangan digambarkan perempuan bentuknya kuda, nggak begitu. Itu hanya gambaran. Perempuan itu artinya kelembutan. Yang memimpin diri kita itu adalah kelembutan. Cek orang Jawa, Surodiro Joyoningrat, lebur dening, panas. Ustaz Padal ngerti. Hari mana nama? Di Jawa sih ya. Di orang ngerti Sunda, sarua bae Sunda di Jawa. Jadi kelembutan di belakangnya ada buntut, buntutnya ini jemaah, semua orang akan mengikuti kalau kita bermuka lembut. Lantas 3 kaki, 4 kakinya kuda, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah itu kalau cerita ma'rifat panjang, ntar makan udah keburu dingin. Ma'rifat mengajarkan mengenal diri. Ya, ma'rifat mengenal awaludin ma'rifat, awalnya agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi manqab atau manakib, manakib dalam arti harfiah secara langsung artinya meneliti, mengikuti jalan-jalan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di sini. Tuan Syekh Abdul Qadir, makanya bisa juga manakib, misalnya manakib Abu Jahal bisa, tapi di situ meneliti, menilik dan mengikuti. Jadi kalau dipakai manakib Abu Jahal ya kurang cocoknya, karena bisa diartikan manqab itu berjalan ke atas, lantas mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam tuntunan di dalam kitab tersebut. Sehingga nggak bisa manakib Abu Jahal, nggak bisa. Dihususkan kepada manakib itu orang-orang yang solih, al-akhyar wal abrar, orang-orang terpilih. Jadi Syekh Abdul Qadir menzukirat manakib. Siapa yang membaca manakibku, yang mengingat aku, fa'ana hadirun, aku akan hadir. Cek Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun di mana saja. Karena roh manusia diciptakan Allah itu totalitas, tidak terbatas. Apalagi rohnya para rasul, para anbiya wal auliya ilah min auliya. Jadi rohnya itu hadir. Maka saya menulis satu nadoman manakib Syekh Abdul Qadir, la yamut, la yamut, la yamut. Artinya Tuan Syekh itu tidak pernah mati. Jadi Isra Mi'raj itu si Buraq, tadi si Buraq ya, oh dapat juga aja. Mudah-mudahan kagak dikasih gula. Kalau gula, tawar. Nah ini biarin buat jemaah yang doyan gula. Saya kalau makan gula berhenti ceramahnya, langsung makan nasi. Udah mulai ada bekakak lagi, cepetan lah. Tadi sampai di mana tuh? Ikhrot. Jadi disimak nih, kalau nggak disimak kebanyakan makanan nih, berkah banget ini tempat. Enak lagi di atas. Jadi Mi'raj, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu Buraq itu minta diusap sama Kanjeng Nabi. Akhirnya sama Nabi dikabulkan, diusap kepalanya dengan lembut oleh Nabi. Saking girangnya. Orang kan kalau dipuji pasti badannya gede. Benar apa enggak? Kalau dipuji badannya gede, kalau dihina jadi kecil. Itu Buraq diusap, dipuji sama Rasulullah. Begitu bagusnya ciptaan Allah. Lantas itu Buraq gede jadi 40 hasta. Pan aja di manakib itu. Cuman saya artikan aja ini. Kenapa di manakib itu? Ya. Lantas gedenya si Buraq naik sampai 40 hasta. Sekarang saya tanya, tahu nggak 40 hasta itu berapa meter? Ayo. Kelebihan. Ayo siapa lagi jawab? Boleh ntar habis ini lihat Google. Mbak Google. 40 hasta berapa? Saya nggak bawa duit, kalau boleh kasih hadiah duit. Ini sama bini saya. Bawa. Udah saya jawab aja lah. 40 hasta itu kurang lebih 18,8 hampir 19 meter. Tapi untuk potong liternya 40 hasta 20 meter. Itu Buraq jadi naik ke atas.
Rasulullah bingung mau naik ke batu, masih nggak sampai juga. Lantas di jajaran ruh ilahiyah Allah memerintahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bentuk ruh sucinya, ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ruhnya Syekh Abdul Qadir ditiupkan dari Al-Quds, dari kesuciannya Allah. Tahirun mutahharun, suci, dipelihara dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentak Syekh Abdul Qadir itu pas lahir nggak ada orang perempuan lahir di dunia. Bahkan diikuti di Jazirah Arab sampai Irak, Iran 1.100 orang laki-laki semua, dan semuanya jadi waliullah, semuanya di bawah pijakan kakinya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita baca Allahumma ansur nafahati ridwana alaihi wa middana bil aslalil lati awdataha lanai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan melimpah amal kita. Amin. Jaga Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lantas dipijak kedua pundaknya, maka ada cap konto. Konto itu cap yang namanya telapak kenabian. Siapa yang nerima? Oh, atau bukan Habib yang nerima. Yang nerima cap kontonya kenabian tuh yang gambar telapak kaki. Yang nerima pertama adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum para wali-wali yang lain menerima. Maka ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir memiliki keramah hanya di dunia dan tidak di akhirat. Itu sesuatu yang sangat-sangat dihinakan sekarang, sesuatu yang tidak boleh dan sesuatu kebohongan. Kenapa? Karena jelas Syekh Abdul Qadir adalah Al-Hasani wal Husaini, silsilahnya lengkap dari ibunya Ummu Siti Fatimatul Khair, turunannya dari Sayyidina Al-Husain, sedangkan bapaknya Abu Soleh Jangki Jausat yang silsilahnya daripada Al-Hasan. Jadi Syekh Abdul Qadir jelas Al-Hasani wal Husaini, tidak disangkal dan tidak diragukan. Banyak orang yang turunannya Hasan doang, Al-Mutsana, tidak Al-Husaini. Tapi beliau Al-Hasani wal Husaini. Bahkan sebelum beliau dilahirkan dikabarkan oleh Rasulullah akan datang, bahwa akan datang yang menggantiku tapi tidak bergelar Nabi dan Rasul. Dia adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dia adalah keturunanku, dia adalah zuriatku yang akan menjadi muhyidin, dan muhyidin terus muhyidin. Sehingga ya para santri dipesan ya ku apa ya, kalau ada kerusakan agama baca manakib. Manakib boleh dari Ki Jauhari Umar, Ki Ahmad Jauhari Umar, boleh. Jauhar Ma'ani beliau karang ini manakib tahun 80, belum lama. Karena mimpi beliau dari Tuan Syekh Abdullah, cicit atasan beliau cek kita mah kumpi. Karena Ki Jauhari Umar eta silsilah bapaknya dari Gunung Jati Syekh Sarif Hidayatullah, ibunya masih keturunan Kiai Haji Hasan Basari yang menyambung kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, kepada Kebo Kenongo Kanigoro ya, atau Ki Muhammad Bungsu, itu nyambung kepada Rasulullah, kepada yang 22 silsilahnya. Beliau sebagai zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Joko Tingkir itu masih saudaranya Ki Jauhari Umar. Joko Tingkir keturunan 23, Ki Jauhari Umar keturunan yang ke-38 dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu adalah zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi lempengan mana yang belum dijelaskan? Sudah semuanya kan sudah lengkap, bahwa manakib yang kita baca malam ini itu membawa putuh terbukanya basirah batin kita untuk bisa makrifat kepada Allah. Ini juga bagian torekoh yang diajarkan, yaitu torekoh qadiriyah, bagian daripada torekoh dan perjalanan. Itulah hakikat dari manqobah, perjalanan menuju satu tempat yang begitu indah tapi dirahasiakan. Maka hujan-hujan kita datang kemari
Mau kondangan, udah kondangan cepat lari ikut mankobah, ikut manakib. Mankobah itu tempatnya seperti majelis makmanah. Siapa yang memasukinya maka dia akan mendapatkan kenyamanan di sini. Makmanah dari kata al-aman, al-amin. Makmanah satu tempat di mana kalau kita memasukinya kita dijamin keamanannya. Mudah-mudahan majelis makmanah ini dipimpin Kiai Haji Jupri Al-Bantani menjadi satu tempat yang damai, menjadi satu tempat perlindungan, menjadi satu tempat yang aman. Dan juga negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur insyaallah. Bapak hadirin sekalian, barangkali itu saja. Kalau mau lebih mantap undangnya dari sore, kalau perlu dari pagi. Kita bahas beberapa kitab-kitab Tuan Syekh, banyak algunnya, ayat Sirul Asror, ayat nonde, ayat sekarang ayat tafsir Al-Jilan baru dicetak itu anaknya Al-Mursyid Sayyid Ahmad Fadil Al-Jilani yang mensarahkan dan mentahqiq daripada tafsir Al-Jilani. Tapi kalau saya cerita panjang itu karena sebagian naskahnya ada di Vatikan, malah dipegang oleh Vatikan. Sebagian naskahnya ada di Indonesia karena waktu itu beliau menyusun kitab Al-Gunnya adanya di Goa Saparwadi di Tasikmalaya di tempat Syekh Abdul Muhyi. Makanya Syekh Abdul Muhyi pergi ke Aceh. Kerajaan Aceh itu tahun 1247. Syekh Abdul Qadir wafat tahun 1166, lahir tahun 1077 Masehi. Kerajaan Aceh Perlak baru muncul 1277. Awal pertama manakib dilakukan di Perlak Mereh Aceh, diikuti oleh Kanjeng Sesunan Gunung Jati oleh Demak. Kanjeng Gunung Jati tahun 1437 sampai tahun 16 sekian. Kenapa 16 sekian? Terakhirnya oleh salah satu putra turunan beliau yang akhirnya kerajaan Kesultanan Kecerbonan pecah jadi 3. Ya, naskah ada tuh, naskah Cirebon, naskah Wangsakerta. Setelah kelahirannya Pangeran Wangsakerta, baru ayah Kanoman, ada Kasepuhan. Dulu mah satu, Kerajaan Pakungwati. Pakung anaknya Pangeran Cakrabuana. Pakung artinya Udangwati teh perempuan, anaknya Pangeran Cakrabuana. Kawin deui pertama mah itu istri kedua mah. Yang pertama Nyimas Babada. Ya, anaknya Ki Gede Babada. Kedua Nyimas Pakungwati. Yang ketiga anaknya Pangeran Saidatul Kafi. Ya, kakaknya Panjunan gitu. Panjunan anaknya, iya adiknya Panjunan, anaknya ada di sini nih Sohibul Makomnya Raden Irfan Tadi Harja Mertakusuma. Ya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin, ya Allah. Kita dalam keberkatan Allah. Bijahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, diberkati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semuanya dikabul hajat-hajatnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya bito'ah wal istiqomah dalam taat, dipelihara semuanya keluarga kita. Yang kagak gablek duit dikasih duit yang banyak, yang susah diberi senang, yang sakit diberi sembuh, yang kurang derajatnya diangkat punjul derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dijaga daripada fitnah alam semesta khususnya di akhir zaman ini. Sebelum saya tutup, mari kita baca kutub Robani bersama-sama. Yang nggak bisa ngikut nyimak saja ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kutub Rabbani wa qasas samadani sultan awliya Abdul Qadir Al-Jilani. Kutub Rabbani wa qasas samadani sultan awliya Abdul Qadir Al-Jilani. Allah ya madad ya madad ya madad, la yamut la yamut la yamutu bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Rabbana ya sami' du'ana bi hurmati Sayyidina
Rasulillah, la ilaha illallah, malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya cukup sekian, mohon maaf kiranya banyak kesalahan, itu datang dari kefakiran dan kebodohan saya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik, yang benar, yang soleh, yang paham, yang ilmu, yang punjul dari Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Mustafa, bibarakati Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wahdat, qaddasallahu sirrahu wa nawara dhariha. Wa afwa minkum, sekali lagi saya minta maaf, wa afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.